Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Biologi di kampus tercinta, kampus terbaik di Indonesia. Tentunya pertama kami ucapkan selamat dulu bahwa Anda menjadi salah satu dari ribuan mahasiswa yang ingin kuliah di Universitas Gadjah Mada, dan Anda adalah menjadi salah satu yang diterima dan juga menjadi kebanggaan kita semuanya karena Anda menjadi bagian dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, perkenalkan saya Slamet Widianto. Saya pada kepengurusan periode ini saya diamanai sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia. Tentunya pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan ketiga hal tadi. Pertama adalah mengenai keuangan, yang kedua adalah mengenai aset, dan yang ketiga mengenai sumber daya manusia. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pertama bahwa pendanaan untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini berasal dari beberapa sumber. Pertama adalah dari APBN, yang kedua adalah dari uang biaya pendidikan, yaitu adalah uang kuliah tunggal yang adik-adik bayarkan melalui suatu sistem yang sudah dirancang di Universitas Gadjah Mada. Adik-adik yang saya banggakan bahwa pertama, adik-adik mulai tahun ini ya, kebijakan Universitas Gadjah Mada menggunakan UKT yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita menggunakan ada 3 kriteria UKT sebagai yang sudah ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada. Yang pertama adalah UKT mahasiswa unggul atau UKT pendidikan unggul, di mana di sini adalah besaran untuk UKT ini adalah 12 juta sekian, yang ini menjadi UKT full 100% yang akan dibayarkan oleh adik-adik selama mengikuti kuliah di Universitas Gadjah Mada. Kemudian UKT dengan subsidi 75%, kemudian 50% dan subsidi 25%, dan yang terakhir adalah 100% tidak membayar atau ditanggung oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, adik-adik yang saya banggakan bahwa kebijakan UKT ini tentunya digunakan untuk menentukan besaran biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Tentunya menggunakan beberapa kriteria yang tentunya adik-adik sudah tahu ketika adik-adik men-setting untuk UKT pendidikan ini. Untuk apa biaya pendidikan atau dana pendidikan ini yang ada di Fakultas Biologi ini, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa berasal dari APBN dan juga dari biaya pendidikan yang adik-adik bayarkan. Pertama adalah untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan pendidikan dan pengajarannya. Termasuk adalah di sana nanti untuk kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan adik-adik selama kuliah di Fakultas Biologi ini. Nah, ada beberapa hal yang penting di dalam proses penggunaan biaya pendidikan ini. Pertama adalah untuk biaya-biaya proses pembelajaran, praktikum, kuliah, dan juga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan adik mahasiswa. Kemudian untuk belanja rutin, baik langsung maupun tidak langsung, dan juga untuk aset atau sarana-prasarana. Adik-adik yang saya banggakan, yang kedua adalah mengenai aset atau sarana-prasarana yang kita miliki untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama adalah kita memiliki 3 gedung utama. Yang pertama adalah gedung KPTU, ini ada 2 lantai. Di sini adalah tempat untuk kepengurusan fakultas, dan juga di sana ada kantor akademik, kemudian kantor pengelolaan aset, sumber daya manusia, dan juga administrasi. Kedua, kemudian gedung A, ini ada 3 lantai. Di sana ada laboratorium dan juga ruang kuliah, dan gedung B, di mana saat ini saya berada di sini. Ini adalah gedung B yang terdiri dari 5 lantai, yang di sini ada fasilitas-fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran, ada laboratorium, ada ruang kuliah, perpustakaan, dan juga fasilitas-fasilitasnya seperti yang saat ini kita berada, yaitu adalah BioShub, ya, Acaraki, yang merupakan bagian dari untuk supporting system di dalam proses pembelajaran selama adik-adik berada di Fakultas Biologi. Selain itu, kita juga memiliki fasilitas pendukung lainnya, seperti adalah sarana-sarana penelitian. Misalnya kita memiliki animal house, kita memiliki Pantai Porok, kita memiliki stasiun penelitian sawit-sari dan karangayam. Ini semuanya digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran di Fakultas Biologi. Selain itu, kita memiliki pendukung lainnya, yaitu adalah seperti kantin, juga di sini ada BioShub, ada Biomat, dan juga adalah untuk sarana ibadah, yaitu adalah Masjid Al Hayat.
Dan selain itu, kita juga memiliki beberapa sarana pendukung lainnya, baik itu berupa sarana alat-alat laboratorium maupun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Perpustakaan misalnya, kita selalu mengupdate ya sumber-sumber pustakanya dan juga alat-alat laboratoriumnya, yang ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pengajaran. Adik-adik yang saya banggakan, kemudian yang ketiga adalah mengenai sumber daya manusia. Saat ini kita memiliki 70 dosen, di mana 66% bergelar doktor dan juga 9 profesor. Nah, untuk itu mudah-mudahan 5 tahun ke depan ya, kita semuanya, karena saat ini yang bergelar master sedang menempuh pendidikan doktor, sehingga diharapkan 4 tahun lagi kita hampir 100% semuanya bergelar doktor dan juga profesor. Selain itu, kita didukung oleh 100 tenaga kependidikan, di mana ini semua akan mendukung proses pembelajaran, akan melayani kita semuanya untuk baik itu adalah proses administrasi maupun proses pelaksanaan kegiatan di laboratorium dan juga di unit-unit pendukung lainnya. Misalnya adalah animal house, juga stasiun-stasiun penelitian yang kita miliki. Baiklah adik-adik yang saya banggakan, beberapa hal tadi, informasi singkat mengenai 3 aspek tadi, keuangan, aset, dan sumber daya manusia. Mudah-mudahan ini semuanya dapat memberikan informasi awal bagi adik-adik semuanya, sehingga nanti selama proses pendidikan ini adik-adik bisa merasa lebih nyaman dan juga dapat melaksanakan proses pendidikan dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.